Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saudara saya, yaitu si Ari. Ari ini mengalami kejadian yang cukup mengerikan ketika dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Nah, kira-kira apa saja yang Ari alami selama pendakian itu? Simak terus ceritanya sampai akhir. Oh iya teman-teman, nanti di tengah-tengah video bakal ada pengumuman giveaway minggu ketiga. Jadi teman-teman bisa tahu siapa pemenang di minggu ketiga. Dan buat teman-teman yang belum beruntung bisa ikutan lagi di minggu keempat. Oke? Kita langsung masuk ke cerita. Jadi saat itu Ari melakukan pendakian seorang diri ke 4 gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing, Merapi, Merbabu, dan Gunung Slamet. Gunung pertama dan kedua yang didaki oleh Ari yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Merapi. Selama pendakian ke Sumbing dan Merapi, semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang menimpa Ari. Siang itu, sekitar pukul 10, Ari sedang berada di basecamp Merapi. Dan dia akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Merbabu. Karena saat itu Ari berjalan seorang diri, jadi dia mencari teman untuk mendaki ke Merbabu. Karena ketika mendaki ke Sumbing dan Merapi pun, Ari bergabung dengan rombongan kelompok lain. Lalu Ari pun menghampiri beberapa rombongan yang ada di sana dan bertanya apakah ada yang mau mendaki ke Merbabu. Tapi tidak ada satupun rombongan pendaki yang akan menuju Merbabu. Di saat Ari sudah mulai putus asa karena tidak ada rombongan yang akan mendaki Merbabu, Ari melihat seorang pendaki yang memakai kaos Gunung Pepandayan. Tanpa pikir panjang, Ari pun menghampiri pendaki itu. Dan, Mamang di Jawa Baratnya? Hah? Nampak pendaki itu tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Ari. Lantas Ari pun menggunakan bahasa Indonesia. Oh, bukan mas, asli sini, bukan dari Jawa Barat. Ari mengira pendaki itu dari Jawa Barat karena dia menggunakan kaos Gunung Pepandayan yang ada di Garut. Setelah itu mereka berkenalan. Ternyata nama pendaki itu adalah Hari. Mereka berdua mengobrol lebih lanjut dan Ari pun menjelaskan tujuannya. Sebenarnya Gunung Merbabu tutup mas, lagi proses penghijauan setelah kebakaran kemarin. Ya tapi kalau masnya mau ke sana, mari, saya temenin. Loh, katanya tutup mas. Gak usah lah kalau tutup. Gak apa-apa mas, kalau sama saya insya Allah diizinin. Mendengar itu, Ari cukup senang. Dan mereka berdua langsung menuju ke Merbabu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah warung dekat basecamp. Nampak Mas Hari ini sangat mengenal dengan bapak-bapak pemilik warung itu. Lalu Hari meminta izin kepada bapak pemilik warung itu kalau mereka akan mendaki Merbabu pada hari itu juga. Ya, kalau mendakinya sama Mas Hari, bolehlah. Tapi lebih baik sekarang kalian istirahat dulu aja. Kalian baru turun Merapi kan? Karena sebenarnya mereka juga masih merasa cukup lelah. Di sana pun mereka istirahat terlebih dahulu. Dan singkat cerita, pukul 4 sore, mereka berdua bersiap untuk melakukan pendakian. Tapi Mas Hari hanya bisa mengantar jika pendakian itu dilakukan secara tektok. Ya karena sudah terlanjur, Ari pun setuju untuk melakukan tektok. Semua peralatan yang sekiranya tidak terpakai, seperti tenda, makanan berat, dan lain sebagainya, mereka tinggal di warung itu. Mereka hanya membawa peralatan yang sekiranya diperlukan, terutama air.
Setelah itu, mereka mulai menuju base camp. Dan sesampainya di base camp, di sana nampak sangat sepi. Bahkan, di tempat pemeriksaan si Maxi pun tidak ada orang sama sekali. Ya, base camp benar-benar sepi. Di sana hanya ada Ari dan Mas Hari. Gimana, Ri? Mau lanjut mendaki atau turun lagi nih? Ya, kalau saya sih, ayo aja Mas. Nanggung lah udah sampai sini. Ya udah, ayo. Setelah itu mereka memulai pendakian. Selama perjalanan menuju pos 1, mereka ini benar-benar hanya berdua. Tapi entah kenapa si Ari ini selalu merasa kalau di jalur itu banyak sekali pendaki. Ari mulai gelisah. Mas Hari yang menyadari kalau Ari tidak baik-baik saja, dia pun mengajak ngobrol Ari dengan tujuan agar Ari tidak kepikiran hal aneh. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka berhenti di sana untuk sekedar istirahat dan menghisap beberapa batang rokok. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara musik gamelan. Mas Hari denger nggak? Iya, ini sih udah biasa, Ri. Kenapa? Ari takut? Mau turun lagi? Lanjutlah Mas, nanggung lah udah sampai sini. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan pendakian. Jarak dari pos 1 menuju pos 2 ini tidak terlalu jauh. Dan setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya mereka sampai di pos 2. Sesaat setelah sampai di pos 2, Ari ini kembali mendengar musik gamelan. Kali ini suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dan Mas, ada lagi. Iya, Ri. Ya, menurut kepercayaan di sini, itu tandanya kita diterima dengan baik di Gunung Merbabu. Yang benar, Mas. Iya. Udah deh, gak usah takut, Ri. Kalau penyambutannya serem gini, gak apa-apa deh, gak usah disambut. Ri, kamu bisa aja. Ya udah, lanjut yuk. Tanpa berlama-lama di pos 2, mereka kembali berjalan menuju pos 3. Saat itu, Hari berjalan di depan, sementara Ari di belakang. Di tengah perjalanan, tali sepatu Ari ini lepas. Jadi, Ari harus mengikatkannya kembali. Nah, saat Ari jongkok ketika akan mengikatkan tali sepatu, tanpa disengaja, Ari ini melihat ada kaki tepat di belakangnya. Sontak, Ari pun kaget. Karena penasaran, Ari menolehkan sedikit pandangannya ke arah belakang. Dan saat itu, Ari melihat ada banyak sosok di belakang dia. Sosok itu hanya berdiri terdiam, seperti yang menunggu antrian. Ya, sosok itu seperti berbaris. Mereka tersusun rapih dan jumlahnya entah berapa banyak. Karena sejauh Ari memandang, sosok-sosok itu masih terlihat. Hingga akhirnya, ayo Mas Ari, jangan kelamaan. Iya Mas, iya. Ari langsung berdiri dan kembali berjalan mengikuti Mas Hari yang ada di depannya. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya mereka sampai di pos 3. Dan di sana mereka kembali beristirahat. Lalu Mas Hari ini menyarankan untuk membuat kopi terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Sabana 1. Setelah menyeduh kopi, mereka berdua mengobrol tentang pengalaman masing-masing saat mendaki. Dan di tengah obrolan, Ari menanyakan apakah Mas Hari melihat sosok yang dia lihat. Dan ternyata Mas Hari juga melihatnya. Tapi karena Mas Hari ini asli orang sana dan pengalaman mendakinya juga sudah sangat banyak, jadi hal seperti itu sudah dianggap biasa. Kurang lebih 40 menit mereka berdua ada di pos 3. Lalu, Mas, lanjut aja yuk. Ya udah, ayo.
Setelah membereskan semua perlengkapan, mereka pun kembali berjalan menuju Sabana 1. Sepanjang perjalanan menuju Sabana 1 ini, nampak asap bekas kebakaran masih terlihat, dan bau gosong pun masih tercium cukup kuat. Hingga ketika mereka berada di antara pos 3 dan Sabana 1. Ri, denger nggak? Iya mas. Saat itu mereka berdua mendengar suara rintihan perempuan. Suara rintihan itu seperti suara orang yang kesakitan. Dan suaranya itu dari dasar jurang, Ri. Ya konon katanya suara pendaki perempuan yang hilang, dan sampai sekarang dia tidak ditemukan. Tapi ya gak tahu juga sih. Mas, udah deh, jangan ngomong kayak gitu mas. Saya jadi takut nih. Masa pendaki yang sudah kemana-mana takut sama hal kayak gitu sih? Udah mas, udahlah, jalan lagi aja yuk. Di saat mereka sedang berjalan, suara rintihan itu terus-menerus terdengar. Dan semakin tinggi mereka berjalan, suara itu semakin terdengar jelas. Sebenarnya saat itu mental Ari udah kena, dan Ari pun mulai ketakutan dan membayangkan hal-hal aneh. Tapi lagi-lagi Mas Ari mengajak dia mengobrol. Dan tidak terasa akhirnya mereka sampai di Sabana 1. Ari masih kepikiran dengan kejadian-kejadian yang dia alami tadi. Mulai dari suara gamelan yang selalu terdengar ketika mereka sampai di pos, lalu sosok-sosok yang berjejer di belakangnya, hingga suara rintihan kesakitan yang terdengar dari ujung jurang. Lalu Mas Ari mencoba menenangkan Ari yang mentalnya sudah benar-benar kena. Dan saat itu Ari ya sudah terlihat pucat dan sangat ketakutan. Sambil makan perbekalan yang mereka bawa, Mas Hari menceritakan sebagian kecil pengalamannya ketika mendaki gunung. Dan di sana Ari menyimak dengan sangat khusyuk, hingga tiba-tiba terdengar lagi suara rintihan perempuan itu. Udah Ri, hal seperti ini memang kadang terjadi di gunung. Bahkan tidak jarang juga saya melihat sosok-sosok yang wujudnya itu aneh dan menyeramkan. Ya, seperti yang saya lihat sekarang di depan kita tuh. Mendengar itu, Ari nampak shock. Lah, emang mas lihat apaan mas? Sudahlah, nanti saya ceritakan ketika sampai di bawah. Belum selesai Ari dibuat kaget oleh ucapan Mas Hari. Saat itu Ari melihat kalau di bawah mereka itu ada kobaran api yang menyala. Mas Hari, lihat mas, kebakaran lagi mas. Hah? Itu bukan kebakaran, Li. Coba perhatikan, mana ada api kebakaran serapi itu. Ari pun memperhatikan kobaran api itu dengan seksama. Dan Ari melihat api yang ada di bawahnya itu tersusun rapi, membentuk seperti ular. Dan kobaran api itu berjalan maju ke arah Sabana 1. Lalu, Ri, cepat berkemas Ri. Kita naik ke Sabana 2 sekarang. Iya mas, iya. Lalu mereka berdua bergegas berjalan menuju Sabana 2. Selama menuju Sabana 2, Ari melihat kalau Mas Hari ini tidak berhenti melantunkan doa. Tidak seperti sebelumnya yang terlihat tenang dan santai. Tapi kali ini Mas Hari nampak ketakutan juga. Belum lagi suara rintihan perempuan itu terdengar menemani langkah mereka saat menuju Sabana 2. Ri, jangan nengok ke belakang. Jaga pandangan tetap lurus ke depan. Iya mas, siap. Dan akhirnya sekitar pukul 2 dini hari, Ari dan Mas Hari sampai di Sabana 2. Ketika mereka melihat kembali ke bawah, nampak kobaran api itu masih ada. Tapi kali ini arah gerakannya itu menjauh dari mereka. Untung kita bergerak cepat, Ri. Kalau enggak kenapa mas? Nanti deh, saya ceritakan semuanya
ketika kita sampai di warung si bapak. Iya deh mas. Situasi di Sabana 2 jauh lebih tenang, lebih aman dan juga nyaman. Mereka kembali istirahat di sana. Dan sekitar pukul 3, mereka memulai perjalanan menuju puncak Genteng Songo. Selama perjalanan ke puncak tidak ada gangguan apa-apa. Hingga akhirnya sekitar pukul 5 mereka pun sampai di puncak. Saat sampai di puncak, kembali lagi terdengar suara musik gamelan. Tapi lantunan musiknya itu berbeda dengan apa yang mereka dengar sebelumnya. Yang semula hanya terdengar musiknya saja, tapi ketika di puncak terdengar juga suara kawih, tembang, atau nyanyian Jawa yang diiringi oleh tabuhan gamelan tersebut. Mas, ini apa lagi mas? Sumpah Ri, kalau ini saya nggak tahu, karena saya juga baru pertama kali mendengar ini. Suara gamelan dan nyanyian Jawa itu terdengar sekitar 5-10 menit. Di saat langit mulai terang, secara perlahan suara gamelan itu pun semakin menghilang. Setelah menikmati keindahan dari puncak Gunung Merbabu, sekitar pukul 7, Mas Hari mengajak Ari untuk turun, karena Mas Hari ini sorenya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali sampai di pos 3. Dan Ri, ini yang dilalui oleh api semalam Ri. Ya, saat itu Ari masih bisa merasakan panas, seperti tempat itu baru saja kebakar. Kepulan asap dan bara api sisa pembakaran pun masih bisa Ari lihat. Itu tandanya api semalam benar-benar ada, bukan sekedar penglihatan atau hayalan Ari dan juga Mas Hari. Ri, cepetan, gak usah bengong. Oh iya Ri, nanti sesampainya di warung si bapak, saya langsung pamit pulang ya. Kamu istirahat dulu aja di sana. Iya mas. Singkat cerita, sekitar pukul 11 siang, mereka kembali sampai di warung si bapak tersebut. Lalu, gimana pendakiannya? Berkesan gak? Pak, ada hal baru yang saya alami pak. Sebelumnya saya gak pernah ngalamin hal seperti itu. Ampun deh pak, kalau bukan sama Mas Hari, gak tahu deh apa jadinya saya. Ya sudah. Ini diminum dulu susu sapi panasnya, biar kalian lebih tenang. Setelah meminum susu panas yang disediakan oleh bapak tersebut, Hari pun langsung pamit untuk pulang. Dan Mas Hari bilang kepada Ari, "Oh iya Ri, nanti bakal ada temanku yang jemput kamu ke sini dan ngantar kamu ke terminal." "Baik mas, terima kasih loh mas." "Udah, santai aja Ri." Setelah Mas Hari pergi, Ari baru ingat kalau Mas Hari itu belum menceritakan semua kejadian yang dia alami selama pendakian. Aduh, ya udahlah. Sekitar pukul 1:30, ada seseorang menggunakan sepeda motor menghampiri Ari. "Mas Ari ya?" "Iya mas, saya disuruh Hari mas buat antar mas ke terminal." "Oh iya mas, tunggu sebentar ya, saya beres-beres dulu." Setelah beres-beres, Ari berpamitan kepada bapak pemilik warung itu. Lalu Ari diantar oleh temannya Hari menuju terminal. Dan sesampainya di terminal, temannya Hari langsung pamit untuk pulang. Setelah itu, Ari menaiki kendaraan umum dan menuju Purbalingga untuk melanjutkan pendakian ke Gunung Slamet. Oke teman-teman, itu dia pengalaman Ari ketika mendaki ke Gunung Merbabu. Ketika Ari mendengar rintihan perempuan di dasar jurang, kok saya jadi ingat sosok Ratna ya? Apa mungkin itu rintihan Ratna? Ya,
Allahu alam. Dan sayangnya juga, Mas Hari itu belum menceritakan apa saja yang dia lihat selama pendakian itu. Jadi, ia belum tahu sosok apa yang Mas Hari lihat dan tidak bisa dilihat oleh Ari. Kalau penampakan kobaran api yang mereka lihat, sepertinya itu hal yang sama dengan apa yang saya lihat ketika saya mendaki Merbabu. Yang saya lihat saat itu adalah ada ratusan sosok berjalan turun sambil membawa obor di tangannya. Tapi karena Ari melihatnya terlalu jauh, jadi Ari pun tidak bisa menceritakan secara spesifik perwujudan kobaran api tersebut. Oh iya teman-teman, setelah pendakian itu, Ari belum bertemu kembali dengan Mas Hari. Padahal jika ada kesempatan buat bertemu, Ari ingin sekali menanyakan semuanya. Ya, semua yang Mas Hari lihat dan Mas Hari rasakan ketika pendakian itu. Siapa tahu Mas Hari menonton video ini. Silahkan ya Mas, beri penjelasan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.